Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ali sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian webinar kita terkait dengan rezeki instan. Solusi mendatangkan rezeki halal dengan jauh lebih cepat. Bagaimana materi sebelumnya, bahwasanya Allah akan menjamin rezeki setiap hambanya. Dan Allah sudah turunkan ke muka bumi ini, maka tugas kita semuanya yaitu adalah tinggal menjemputnya. Sebagaimana perintahnya Allah, fantasiru fil ardh. Bertebaran di muka bumi Allah untuk menjemput rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses menjemput rezeki, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Dan semuanya bisa diupayakan. Maka insya Allah kita akan belajar bagaimana agar ketika kita sebut rezekinya Allah, tidak salah alamat dan juga bisa segera ketemu dan mendapatkannya. Yang terpenting lagi adalah ketika kita sudah mendapatkannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan rezeki-rezeki tersebut di jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi disclaimer Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, bahwasanya seinstan-instannya maka tentu masih ada proses. Bagaimana ketika Bapak Ibu masak mie instan atau makanan instan lainnya, itu juga masih dibutuhkan waktu ataupun proses. Sehingga inilah yang nanti kemudian kita pahami bersama, bahwasanya ada ikhtiar-ikhtiar yang memang harus kita lakukan. Izin untuk membuka slide-nya, Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Dina rename tadi cenah diklik rename data ya di dina ge rename na ge. Ya, mohon maaf ini kami mute all dulu ya. Nanti kita buka setelah diskusi. Materi kita malam hari ini ya, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan amalan-amalan rezeki instan. Ketika di malam sebelumnya, di materi yang pertama kita ngebahas terkait dengan konsep rezeki dan juga wadah rezeki yang memang harus kita persiapkan sebagai wasilah atau sarananya. Maka malam hari ini kita ngebahas terkait dengan amalan-amalannya. Ini saya berikan gambaran begini kawan-kawan. Ketika sesuatu yang akan sampai kepada kita, maka itu dibutuhkan sebuah wasilah atau sarana. Contoh begini. Bagaimana air di gunung itu bisa sampai ke bawah, atau bagaimana air dari satu tempat bisa sampai ke tempat kita, itu tentu ada wasilahnya, ada sarananya, ada wadahnya. Nah, ketika sarana, wasilah, wadah itu sudah kita siapkan, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya, maka yang malam hari ini adalah bagaimana agar wadah yang sudah kita siapkan, sarana yang sudah kita siapkan,
wasilah yang sudah kita siapkan itu betul-betul bisa menjadi perantara datangnya rezeki dengan cara yang jauh lebih cepat. Dan tentunya adalah halal. Nah, sebelumnya kita akan awali dengan definisi rezeki terlebih dahulu. Sekali lagi kita ulang lagi definisi ini agar apa? Agar kita semuanya satu sepemahaman sehingga tidak ada multi tafsir yang berikutnya. Nah, rezeki itu sebagaimana kemarin sudah kita bahas bahwasanya semua apapun itu yang diperoleh dan kemudian bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang. Seseorang bisa punya rumah, seseorang bisa punya kendaraan, seseorang bisa punya handphone, atau apapun, ketika itu bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang, maka itu rezeki. Tapi kita sebaliknya, justru tidak mendatangkan kebahagiaan, justru tidak mendatangkan kesenangan bagi dirinya, maka itu bukan rezeki bagi dirinya. Apakah ada? Banyak. Orang-orang yang memiliki kendaraan, tetapi mereka rasanya tidak tenang. Orang yang punya rumah, mereka tidak bisa menikmati, karena dinikmati oleh orang lain. Justru yang ada bahkan mereka merasa masih hampa dan tidak merasakan kebahagiaan di dalamnya. Maka apapun yang kita peroleh, baik itu bentuknya fisik ataupun non-fisik, ketika bisa mendatangkan rasa bahagia dan senang, itu rezeki untuk kita. Kita punya makanan enak-enak di atas meja. Ya, tetapi ketika kita tidak bisa merasakan, tidak bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan untuk diri kita, maka itu bukan rezeki untuk diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, rezeki itu tidak mesti berupa harta. Keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh dan solihah, kawan-kawan yang baik, tempat kerja yang nyaman, itu adalah rezeki. Bahkan tetangga yang baik, tetangga yang ramah, itu juga rezeki. Ya, sehingga tidak mesti berupa harta. Dan rezeki juga tidak identik dengan gaji. Bagaimana kemarin sudah kita jelaskan, ada orang yang punya gaji kecil tetapi rezekinya besar. Dan ada orang yang punya gaji besar tetapi rezekinya kecil. Nah, rezeki ini bisa berupa materi, bisa juga berupa non-materi. Anak-anak yang soleh solehah dari non-materi. Keluarga yang harmonis itu non-materi. Dan itu juga merupakan rezeki. Ya. Nah, kan coba renungkan. Ada 4 kalimat. Ini sering kita ulang-ulang ya. Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah yang menjadikan kekayaan dan coba kita perhatikan 3 kalimat di atas. Ini adalah merupakan lawan kata, tertawa dan menangis. Kematian dan kehidupan, laki-laki dan perempuan, ini lawan kata. Nah, apakah kemudian kalimat yang keempat juga lawan kata? Maka kalau kemudian kita carikan lawan kata, yang keempat ini, berarti lawan kata dari kekayaan. Itu adalah kemiskinan lawan katanya. Namun apakah pada kalimat keempat ini, isinya adalah kemiskinan? Belum tentu juga. Ya. Sekali lagi, ketika kita melihat 3 kalimat di atas, ini lawan kata, tertawa dan menangis. Kematian dan kehidupan, laki-laki dan perempuan. Nah, apakah kemudian lanjutan dari kekayaan adalah kemiskinan? Coba kita akan jawab bersama-sama ya. Ini seringkali kita bahas ya. Nah, ada di Quran surah Najm 43 sampai dengan 48. Ini ayatnya ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya
wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya, ayat 43-nya wa annahu wa adhaka wa adhuka. Dialah Allah yang telah menciptakan tertawa dan juga menangis, kesenangan dan kesedihan. Wa annahu huwa amata wa ahya. Ayat 44-nya, dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dan dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat 48-nya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Aghna wa aqna. Jadi bukan kemiskinan. Jawabannya adalah kecukupan. Jadi Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Maka ketika ada orang yang merasa miskin, ada orang yang merasa tidak cukup, ada merasa kekurangan, maka sebenarnya rasa itu muncul dari diri sendiri. Sedangkan Allah sudah memberikan petunjuk bahwasanya Allah lah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Al-ghina wa aqna, ya. Maka sudah cukup ya. Allah sudah memberikan kecukupan untuk kita semuanya. Tinggal kemudian sekali lagi bagaimana kita menjemputnya. Nah, ini rezeki sudah dijamin oleh Allah. Ini lagi-lagi kita kembali ke ayat ini yang luar biasa di Quran Surah Hud ayat yang ke-6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, artinya binatang melata tidak ada yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi makhluk seperti kita, manusia yang jauh lebih sempurna ketimbang binatang melata. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Ini jaminan dari Allah bahwasanya kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian bagaimana sekali lagi kita menjemputnya. Nah, itu tentu ada cara, ada pola yang memang harus kita ikuti. Nah, rezeki instan itu seperti keran air, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, ya, yang bisa kita buka kapan saja. Bapak Ibu punya keran di rumah masing-masing tentunya, ya, punya keran di rumah masing-masing. Ketika keran itu tandon airnya penuh atau selalu ready, gitu, maka ketika keran itu kita buka, sewaktu-waktu kita butuh airnya, kita tinggal buka kerannya, maka airnya akan mengalir. Itu rezeki instan. Tidak harus setiap saat airnya ngalir ya. Jadi tidak setiap saat airnya ngalir, tetapi setiap kita butuh itu bisa kita buka. Setiap kita menginginkan sesuatu itu bisa kita buka airnya gitu ya. Jadi kapan saja kita butuhkan bisa kita tinggal buka saja. Sudah ready, tak perlu kemudian kita mencari kemana-mana. Itu ibarat gambaran rezeki instan begitu. Memang tidak mengalir terus kepada diri kita. Memang tidak banyak jumlahnya, tetapi ada kalau orang Jawa itu. Tiap butuh sesuatu sudah ready. Mau beli ini sudah ready. Mau beli itu selalu ada. Ya selalu cukup. Ya, kalau orang Jawa bilang selalu cukup gitu ya. Mau beli kendaraan cukup, mau makan cukup, mau jalan-jalan cukup gitu ya. Cukup. Tidak pernah kekurangan. Itu makna dari rezeki instan. Karena seperti keran air yang bisa kita manfaatkan setiap saat kita butuhkan. Tetapi ingat, keran air ini tentu ada tandonnya, ada tempat
isi. Ya, tentu dengan amaliyah kita, kalau kita berbicara tentang rezeki ya, dengan amaliyah kita yang malam hari ini kita akan bahas, teman-teman ya. Rezeki instan itu juga seperti mesin ATM. Kita punya mesin ATM yang ini pribadi mesinnya, yang kita bisa gunakan, bisa manfaatkan 24 jam full punya kita. Dan tiap kita butuhkan selalu ready. Tinggal gesek ready, gesek ready. Ya, kapan? Dimanapun kita berada, ketika kita punya kartunya, kita bisa ambil di mana saja. Ya, sekali lagi, untuk saldo dan sebagainya, tentu ini kaitannya dengan amaliyah yang kita lakukan. Ya. Maka bagaimana sikap kita, sebagaimana pernah kami sampaikan sebelumnya, ya kita bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi manfaat ini untuk orang lain. Maka teman-teman yang mulai membuat pola agar kita punya rezeki instan, maka pola ini mulai kita memikirkan orang lain. Pola ini mulai kita ngebangun bagaimana agar diri kita itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bisa memberi kepada banyak orang. Memberi informasi, memberi doa, memberi peluang, memberi bantuan apapun, baik tenaga, uang, atau dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini, bagi mesin ATM yang memang selalu ready memberikan bantuan kepada orang. Ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana potensi yang ada dalam diri kita itu seberapa besar. Nah, dalam waktu 1 menit yang Bapak Ibu sudah punya bukunya, sudah pegang kertas sama pulpen ya, yang kosong ya, cari kertas kosong ya atau alat tulis yang ada bukunya, dan jangan dicampur dengan catatan yang lain. Ini khusus untuk catatan ini. Dalam 1 menit kita akan lihat seberapa besar potensi rezeki Bapak Ibu semuanya dalam 1 bulan ke depan. Saya ulang lagi, kita bisa melihat seberapa besar potensi rezeki Bapak Ibu semuanya dalam 1 bulan ke depan. Kita bisa lihat dari 1 menit yang ini. Ya, oke. Yang sudah ini ya, kita hanya butuh 1 menit saja. Ya, luangkan waktu 1 menit untuk cari kertas yang kosong ya. Jadi kertasnya kosong, jangan bercampur dengan tulisan yang lain. Kalau perlu di atas kasih Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kita akan melihat seberapa besar potensi rezeki Anda semuanya, antum semuanya dalam 1 bulan ke depan. Siap ya? Kita akan mulai dalam 60 detik nanti. Bapak Ibu kerjakan apa yang sesuai dengan panduan dalam materi Zoom malam hari ini ya. Oke, kita akan mulai ya dalam 1 menit saja ya. Seberapa besar rezeki yang akan Anda bagikan? Jadi Anda membayangkan dalam 1 menit ini, Anda membayangkan dalam 1 bulan ke depan itu Anda akan berbagi uang, Anda akan berbagi kenikmatan, Anda akan berbagi rezeki itu kepada orang tua. Berapa yang akan Anda berikan kepada orang tua Anda, baik orang tua kandung ataupun mertua ya, dalam 1 bulan ke depan? Berapa? Kemudian untuk kerabat, untuk teman, tetangga, berapa yang akan Anda berikan kepada mereka? Kemudian untuk fakir miskin, baik fakir miskin yang dekat dengan rumah Anda ataupun jauh dari rumah Anda, berapa yang akan Anda berikan dalam 1 bulan ke depan?
Begitu juga untuk anak yatim. Berapa yang akan Anda salurkan untuk anak yatim dalam 1 bulan ke depan? Yang terakhir untuk fisabilillah, untuk ustadz, untuk guru, untuk lembaga dakwah, masjid dan sebagainya. Itu berapa yang akan Anda berikan? Silahkan Anda kerjakan dalam 1 menit, ya. Dan ini akan menjadi potensi rezeki Anda dalam 1 bulan ke depan. Anda cukup yakini saja. Yakini, Anda tulis angkanya. Ke orang tua berapa? Kerabat berapa? Fakir miskin berapa? Anak yatim berapa? Fisabilillah berapa? Silakan Anda tulis, bebas. Ya, silakan 1 menit. Ya, Anda kerjakan. Oke, baik. Cukup ya. Cukup. Silahkan Anda lihat dan Anda baca pelan. Ya, silakan Anda lihat dan Anda baca pelan apa yang sudah Anda tulis. Oke, kalau sudah, Anda yakini itu. Anda yakini bahwa dalam 1 bulan ke depan, itu akan Anda berikan kepada mereka. Sesuai yang sudah Anda tulis. Anda yakinkan dirinya, diri Anda semuanya, kawan-kawan semuanya, antum semuanya, yakinkan bahwasanya Anda akan memberikan itu semua kepada mereka. Kalau sudah, silahkan dilipat itu kertasnya, disimpan. 1 bulan ke depan bisa dibuka kembali, dicocokkan dengan apa yang terjadi. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana potensinya luar biasa, apa yang Anda tulis, apa yang Anda baca, apa yang Anda doakan malam hari ini, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya, Anda jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Anda ragu, maka tidak akan bisa terwujud. Ini bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita, saya dan Bapak Ibu semuanya, adalah ikhtiar yang terbaik, lakukan doa, dan kemudian Allah yang akan mewujudkan. Oke, silakan simpan kembali. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita masuk pada amalan-amalannya. Jadi ketika kita semua sudah menuliskan potensi rezeki kita 1 bulan ke depan, potensi rezeki Bapak Ibu semua dalam 1 bulan ke depan, maka tentunya harus diiringi dengan amalia-amalia harian. Harus diikuti dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki dengan jauh lebih cepat. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara tentang konsep rezekinya, wajah rezekinya, maka malam hari ini kita akan berbicara tentang amalan-amalannya. Yang pertama, yaitu sedekah dan infak. Ini adalah amalan
yang bisa mendatangkan rezeki secara cepat, mendatangkan rezeki secara instan, mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena sedekah dan infak ini merupakan amalan yang dibalas oleh Allah hingga 700 kali lipat dan bahkan lebih. Ya. Jadi amalan yang dibalas oleh Allah hingga 700 kali lipat bahkan lebih. Sebagaimana Allah tuliskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Sekali lagi, kita harus mengimani ini. Mengimani apa-apa yang ditulis dalam Al-Quran. Karena la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Termasuk ayat ini. Yang tidak boleh kemudian kita ragukan. Ini adalah janjinya Allah. Ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan masalul ladzina yunfiquna yang menginfakkan hartanya amwalahum fi sabilillah di jalannya Allah kama salih habbah. Jadi sebagaimana sebutir biji yang kemudian Allah tumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Ya, sumbulatin mi'atu habbah. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan ketentuannya Allah. Wallahu wasi'un alim. Maka jelas caranya. Caranya jelas. Bagaimana agar rezeki yang ingin kita dapatkan berapa? Tadi dengan alasan tadi ya tentunya ya. Untuk orang tua berapa? Untuk kerabat berapa? Untuk anak yatim berapa? Fakir miskin berapa? Fisabilillah berapa? Itulah nanti kemudian bagaimana agar itu bisa terwujud ketika kita mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki secara instan. Banyak nanti kalau kemudian kita baca di beberapa sejarah yang bagaimana Allah datangkan rezeki dengan begitu cepat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan berkali-kali lipat. Ya, jadi ini infak atau sedekah, ini amalan yang dibalas oleh Allah hingga 700 kali lipat dan bahkan lebih. Yang kedua, karena ini adalah ibadah yang paling mudah dan ibadah yang paling praktis. Ketika kita mau sholat, kita harus wudhu dulu. Pakai pakaian yang bagus, yang bersih. Menghadap arah kiblat. Ada tata caranya. Ada rukunnya. Wudhu pun ada rukunnya. Sholat ada rukunnya. Ketika kita mau puasa. Ketika kita mau baca Quran, itu pun juga dalam keadaan suci, wudhu dulu. Ketika kita mau umrah atau haji, sama juga seperti itu. Tetapi untuk infak dan sedekah, ini kita tidak perlu kemudian harus wudhu dulu. Tidak perlu kemudian harus pakai baju yang bagus, pakai jas dulu, tidak perlu. Tidak harus. Tidak harus pakai peci. Tidak harus keluar rumah. Bisa di mana saja. Bahkan sambil rebahan pun kita bisa. Sambil aktivitas apapun kita bisa. Sangat mudah, praktis dia. Apalagi era sekarang. Tinggal tik-tik-tik lewat handphone.
langsung bisa kita lakukan infak dan sedekah. Sambil rebahan, sambil makan, itu pun semua bisa kita lakukan. Jadi ibadah paling mudah dan praktis. Nggak perlu wudhu dulu. Ya. Yang ketiga, orang yang mati pun pengen hidup lagi, itu hanya untuk berinfak. Jadi digambarkan orang sudah meninggal dunia itu mereka kan berdoa kepada Allah agar mereka kembali dihidupkan. Itu bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tetapi untuk berinfak yang hanya butuh sekian detik, sekian menit bisa dilakukan. Dan ini merupakan tabungan dan investasi akhirat. Kenapa? Karena ketika kemudian kita memilih tempat-tempat yang pas untuk infak dan sedekah, apalagi sampai ke arah jariah, ini merupakan investasi yang luar biasa. Dan ini adalah betul-betul rezeki kita yang sebenarnya. Kalau kemarin sudah kita sampaikan, ada dua rezeki kita yang sebenarnya. Yang pertama adalah apa yang kita makan, apa yang kita rasakan manfaatnya. Itu rezeki kita sebenarnya. Dan yang kedua adalah apa yang kita infakkan dan kita sedekahkan. Itulah rezeki kita sebenarnya. Karena apa yang kita tumpuk, apa yang kita tabung, apa yang kita simpan, itu bisa jadi menjadi rezekinya orang lain, menjadi rezekinya anak kita, menjadi rezekinya bagian yang lain. Tapi yang memang betul-betul menjadi rezeki kita, itu adalah apa yang kita infakkan dan apa yang kita sedekahkan. Meskipun kelak ketika kita di akhirat, itu saat kita menerimanya. Ya, jadi infak sedekah ini merupakan tabungan dan investasi akhirat yang bahkan terus bisa mengalirkan pahala meskipun kita sudah kembali kepada Allah. Contoh, bangun masjid kita berinfak, bangun benerin jalan kita berinfak, benerin sekolah kita berinfak, dan itu masuknya ke jariah yang akan terus mengalir pahala. Dan yang kelima, menariknya adalah infak atau sedekah itu ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Rumusnya begitu. Jadi mau kita ikhlas kayak atau nggak ikhlas, itu pasti berbalas. Maka saya sering sampaikan, kalau teman-teman mau infak dan nggak ikhlas, nggak apa-apa. Lebih baik teman-teman infak nggak ikhlas daripada teman-teman tidak infak, tidak ikhlas. Kenapa? Karena bagi kami, ketika teman-teman berinfak dan tidak ikhlas, itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Contoh begini. Misalnya ada pengamen. Teman-teman di jalan ketemu pengamen atau orang minta-minta. Gitu ya. Lalu kemudian teman-teman nggak ikhlas. Tapi ngasih juga itu. Nggak ikhlas, ngasih gitu ya. Ya udah kasih. 1.000 kayak 2.000 kayak 5.000. Ternyata uang kita itu yang kita kasihkan tadi itu bisa jadi dibelikan makanan yang itu ngebuat mereka bisa makan. Yang artinya apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat. Bisa jadi kita dalam berinfak tadi karena tidak ikhlas nggak dapat pahala. Tetapi kita dapat pahalanya lantaran apa yang kita berikan, apa yang kita kasihkan tadi itu jadi bermanfaat untuk dia. Untuk si penerimanya. Jadi kita dapat pahala dari manfaatnya, bukan dari saat kita sedekah. Karena saat kita sedekah kita nggak ikhlas gitu ya. Dan itu pasti berbalas. Ikhlas nggak ikhlas pasti berbalas. Kita bisa lihat kok, banyak orang-orang yang tidak ngerti agama, banyak orang-orang yang bahkan bukan bagian dari Islam, tetapi mereka ketika ngomongin soal infak sedekah, soal berbagi kemanusiaan bagi orang lain, mereka luar biasa. Dan itu bisa berdampak untuk kehidupan mereka. Nah, bedanya di mana? Orang infak, ikhlas dan tidak ikhlas, bedanya di mana Pak Ustadz? Bedanya adalah kalau kita nggak ikhlas, balasannya itu hanya di dunia saja.
Allah balas, tapi hanya di dunia. Tapi kalau kita ikhlas, maka balasannya di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Teman-teman tinggal pilih, mau balasan yang di dunia saja atau dunia dan akhirat, gitu ya. Sekali lagi, ini amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena ikhlasnya ikhlas, tetap berbalas kok ya. Tetap berbalas. Ya, jadi itu yang pertama ya, tentang infak dan sedekah. Yang tadi kalau kita tidak ikhlas, balasannya di dunia, kalau ikhlas di akhirat. Nah, tadi terkait dengan kisah Abdurrahman bin Auf. Ini balasannya cepat ya. Ketika itu perang, pulang dari perang, penduduk Madinah sudah mendapati kebun-kebun kurma mereka itu busuk. Karena harusnya panen, mereka sedang berperang. Saat pulang, ternyata udah busuk, udah telat panennya. Dan para sahabat mulai sedih gitu. Kenapa? Nggak jadi panen, gagal panen. Nah, Abdurrahman ngelihat itu, dibeli kurma-kurma yang tadi busuk yang udah nggak laku dijual itu, dibeli semua sama Abdurrahman bin Auf. Sampai dia harus ngejual hartanya untuk ngebeli semua kurma-kurma milik sahabat di Madinah. Dengan harga normal, kurma normal ya. Diborong semua. Dan nggak lama dari itu, datang utusan dari Persia yang nyari kurma busuk. Karena di daerahnya ada wabah dan obatnya hanya kurma busuk. Nah, tadi semua udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Ya akhirnya belinya ketemunya dengan Abdurrahman bin Auf. Dan menariknya, ini dibeli 10 kali lipat harga kurma normal yang tadi dibeli. Jadi dibalas oleh Allah dengan cara cepat, instan. Nggak pakai nunggu bertahun-tahun. Dan bahkan sampai berkali-kali lipat. Ini satu contoh saja. Banyak contoh, banyak kisah lain yang kita bisa belajar dari ini. Sekali lagi banyak kisah, banyak contoh kalau kita mau belajar. Ya. Nah, kapan? Ini kadang sering kali teman-teman bertanya, kapan? Saatnya kita bersedekah itu kapan? Karena seringkali orang bersedekah tapi nggak memberikan dampak apapun. Ini seringkali ada pertanyaan itu. Maka ini yang harus kita pahami, harus kita pelajari. Yaitu saat kita miskin atau punya hajat, teman-teman ya. Jadi sedekah terbaik itu justru saat kita tuh nggak punya. Seringkali teman-teman, Ustaz, saya nggak punya duit, lagi nggak punya apa-apa nih. Justru saat lagi nggak punya apa-apa itulah teman-teman berinfak. Memang ini nggak masuk logika. Kalau dipikir nggak masuk logika. Tetapi sekali lagi hitungannya Allah itu nggak pakai logika, teman-teman. Ya udah, kita ikutin aja aturan mainnya kan begitu. Liyunfik du sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Yunfikdu sa'atim min sa'atim. Dan kedua, wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang sedang disempitkan rezekinya, ini juga fal yunfik mimma atahullah. Juga diminta untuk berinfak, memberikan hartanya dari yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mampu dan yang nggak mampu, yang sedang disempitkan rezekinya, yang sedang punya hajat, yang sedang punya keinginan
maka hendaklah memberikan nafkah. Fal yunfik mimma atahullah. Berbagi, berinfak, ataupun bersedekah. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya Allah ngerti. Buat siapapun yang memang kondisinya sedang di bawah, Allah tuh ngerti kok. Allah paham kok ya. Maka tinggal kemudian kita, oke ya Allah, samina wa ata'na gitu ya. Jangan kemudian, saya lagi nggak punya gimana, ya udah, nggak usah pikirin. Maka sering Anda bertanya, Ustaz, saya lagi benar-benar nggak punya duit. Bagaimana cara saya agar bisa berbagi? Ya udah, berbagi dengan tenagamu, berbagi dengan pikiranmu, berbagi dengan doamu. Minimal doa, sedekah doa untuk teman-temannya. Sering kami sampaikan, kalau teman-teman pengen dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala amanahnya, maka cari 10 teman yang ada di grup, cari 10 teman siapapun yang mereka juga punya amanah, kita doakan setiap malam, kita doakan setiap hari agar Allah berikan kemudahan mereka bisa melunasi amanahnya. Maka dengan demikian Allah juga akan memudahkan kita untuk melunasi amanahnya. Gitu ya. Jadi Allah tuh tahu kok ini tidak akan membebani gitu, sudah ngerti. Dan Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Gitu ya. Ini perintahnya Allah. Ya, teman-teman ya. Jadi kapan saat kita infak dan sedekah? Ya saat sedang kita butuh pertolongan Allah. Yang kedua saat kita punya hajat tadi ya kan. Diriwayatkan dari Ibu Abu Hurairah yang mengatakan datang seorang laki-laki dan berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama atau terbaik?" Maka Nabi bersabda, "Engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat dan sangat menginginkan. Engkau takut kefakiran dan menginginkan kekayaan." Oh, ini ya. Jadi justru saat kita tuh punya hajat, saat kita tuh takut miskin, saat kita tuh nggak takut nggak punya apa-apa, justru kita itu diminta untuk berbagi, bersedekah, berinfak. Ya, jadi jangan sampai kemudian nunggu nih saat ajal mau datang baru kemudian kita berinfak. Atau saya infaknya besok kalau udah kaya raya aja, saya infaknya besok kalau udah lunas amanah. Enggak. Justru saat kita pengen lunas amanah, kita berinfak. Ya, tapi sekali lagi kalau terkait dengan amanah harus proporsional. Jangan sampai kita infak tapi nggak bayar amanah. Ini repot juga nih teman-teman. Kadang mentingin infak sedekah tapi angsurannya nggak dibayar. Ya sudah ya, oke, clear ya. Kemudian memberikan yang terbaik yang kita miliki. Oh, ya jadi bagaimana respon dari Allah Subhanahu wa taala juga cepat. Maka kita berikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan. Lantanalul birra, tidak akan beroleh kebaikan yang besar. Hatta tunfiku sebelum menginfakkan sebagian hartamu yang engkau cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi berikan infak pun yang terbaik. Maka sering kalau ada ustadz nyinggung tuh ya, seringkali ustadz di ceramah-ceramah sering nyinggung. Ketika datang ke masjid, ini ada uang, ya kan? 100.000, 50.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang kita infakkan? Biasanya pilih 2.000. 2.000 pun ada yang lecek, ada yang lempeng. Mana yang kita pilih? Yang lecek. Nah, begitu. Jadi bukan begitu, tapi justru apa yang kita miliki yang terbaik.
Atau ketika kita buka dompet, mana nih uang terbesar? Ya sudah, ambil buat kita infakkan. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian amalan yang kedua yaitu adalah tahajud ya. Amalnya adalah tahajud. Ini ayatnya sudah jelas, di hadis juga banyak dijelaskan tentang hal ini. Jadi Rabb kita itu turun ke langit dunia pada setiap malam. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Jadi turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili, yaitu di sepertiga malam al-akhir, yaitu akhir gitu ya. Fayaqulu, dan kemudian Allah berfirman, mayad'uni fa'astajib lahu wa mayas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ya, jadi Allah kemudian berfirman, man yad'uni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'astajib lahu, maka akan aku kabulkan, kata Allah begitu. Wa man yas'aluni fa'atiyahu, dan barang siapa yang meminta gitu ya, maka akan aku berikan. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang memohon ampun, faghfir lahu, maka niscaya akan aku ampuni. Jadi ini kondisi di sepertiga malam yang terakhir. Maka teman-teman mau minta hajat, dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam menjemput rezekinya dengan cara yang lebih cepat, ya lakukan ini di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang ketiga adalah istighfar, ya. Amalannya adalah istighfar. Mohon ampun sama Allah. Ya, jadi bila engkau ingin berdoa, sementara waktu yang engkau miliki begitu sempit, padahal dadamu dipenuhi oleh banyak keinginan, maka jadikanlah seluruh isi doamu itu dengan istighfar, agar Allah memaafkanmu. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhinya tanpa engkau memintanya. Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ya, jadi perbanyak istighfar. Ya, nanti di surah Nuh ini juga dijelaskan lebih jauh lagi terkait dengan istighfar ini, ya. Nanti bisa kembali dibuka, ya. Kemudian wasilah yang keempat yaitu adalah wasilah Quran. Ya ayuhan nasu qad ja'atukum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Di Quran surah Yunus ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, wasifa, dan juga penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan juga petunjuk wahuda warahmah, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, meyakini akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan menggunakan wasilah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan isinya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah meskipun itu hanya satu ayat saja. Sampaikanlah meskipun itu hanya satu ilmu saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita perbanyak baca Quran, maka kehidupan kita juga akan semakin mudah. Ya, ada banyak kisah terkait dengan orang-orang yang
teman-teman fokus ke Quran ya. Maka banyak teman-teman kemarin terkait dengan persoalan kehidupan mereka, ada yang amanahnya lunas dalam sekian hari, sekian bulan, sekian waktu, itu lantaran mereka banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka ngebaca Quran itu 1 juz per hari, 2 juz per hari, 3 juz per hari, hingga 5 juz per hari, dan bahkan ada yang sampai 10 juz per hari. Dan disinilah kemudian Allah berikan kemudahan. Yang kelima amalannya adalah doa ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan bagimu. Quran surat Ghafir ayat yang ke-60. Cuma terkadang kita tuh nggak mau doa ya. Karena saking banyaknya persoalan atau mungkin karena saking seringnya berdoa dan tidak segera dikabulkan oleh Allah, maka ini yang ngebuat kita itu jadi malas berdoa. Dan ketika malas berdoa bisa jadi karena kita tidak yakin akan dikabulkannya doa. Dan saya sangat percaya ketika setiap kita berucap, setiap kita berdoa dan kemudian dikabulkan oleh Allah, kita meyakini ucapan itu, saya yakin setiap kita akan bersungguh-sungguh dalam berdoa dan meminta. Sekali lagi, kenapa banyak orang yang tidak berdoa dan meminta? Karena mereka merasa tidak yakin. Loh, doa kok nggak yakin? Gimana Allah mau kabul kalau kita nggak yakin? Sama kayak kita itu minta ke seseorang tapi kita nggak yakin. Kita meragukan kawan kita. Jadi kita mau minta tolong nih kawan kita nih. Tapi kita ragu apa kawan kita itu bisa nolong atau enggak. Ya udah. Kalau kawan kita tahu demikian, maka tentu kawan kita nggak mau nolong tuh. Karena ada tuh teman kita tiba-tiba datang tuh. Dia mau minta tolong nih. Tapi di akhir doa dia, di akhir permintaan, dia ngeraguin kemampuan kita. Ya udah. Nggak perlu kita tolong kan. Nah, begitu. Maka dalam doa pun maka kita harus yakin. Kuncinya begitu teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, perlu kami sampaikan, dalam teman-teman mempelajari rezeki instan ini, sebagaimana telah kemarin kami bahas sebelumnya ya di materi sebelumnya, bahwasanya ada faktor utama yang dapat menjadikan keberhasilan dari ikhtiar yang kita lakukan. Faktor utama. Siapa? Faktor utamanya adalah diri sendiri. Kita sendiri, Bapak Ibu. Kita yakin nggak dengan amalan ini? Kita mau nggak ngerjain ini? Tugas-tugasnya dikerjain apa nggak? Atau cuma sekedar belajar saja? Kita nggak mau praktek, nggak mau ngamalin. Ya di situ tingkat keberhasilannya. Kalau kita serius, ya ada kemungkinan untuk berhasil. Ada kemungkinan kita akan dapat solusinya. Tapi kalau kita nggak mau ngerjain, udah kelar, selesai ya. Itu ada faktor utama. Yang kedua, faktor pendukungnya. Siapa itu? Ya faktor pendukung amalan-amalan tadi. Ya amalan-amalan tadi. Itu faktor pendukungnya. Dan ingat, ada yang namanya faktor penentu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita sudah berbuat baik. Diri kita sudah sadar. Diri kita sudah ngamalin amalan-amalan. Tetapi kalau Allah belum berkehendak, maka belum terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tetapi sebaliknya ketika Allah sudah berkehendak, kehendak itulah yang bakal terjadi. Ketika Allah sudah bilang, oke, Joko, utangmu lunas. Oke, Fadli, amanahmu selesai. Oke, Iwan, kamu dapat sekian. Tapi kalau belum, ya belum. Sekali lagi, seberapa bagus diri kita. Seberapa banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Maka semua itu dalam rangka kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah faktor penentunya. Sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan,
dalam menjalankan rezeki instan ini hasilnya berbeda-beda. Ada yang begitu ngamalin baru satu malam tahajud, besoknya Allah kasih rezeki berlimpah. Ada baru satu kali infak, sorenya langsung dibalas oleh Allah. Tapi ada juga yang sudah berkali-kali infak, berkali-kali tahajud, belum datang-datang tuh, belum dikasih-kasih. Sekali lagi, penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, clear ya? Sehingga sekali lagi, apa yang kita jalani, ini hanyalah sunnatullahnya saja. Kita belajar dari kisah-kisah terdahulu, kita belajar dari ayat-ayatnya Allah, kita belajar dari sunnahnya Rasulullah SAW, dan sekali lagi, soal hasil kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Baik, demikian Bapak Ibu, kawan-kawan sudah mengikuti webinar materi yang kedua pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa diamalkan. Insyaallah nanti kita sambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Katsir. Terima kasih Ustadz Udin untuk materi yang amalan-amalan rezeki instan. Ya. Tentunya menjadi penasaran bagi Bapak Ibu semuanya ya. Semoga dengan ya memunculkan inspirasi, kemauan, tekad untuk kemudian bisa membuktikan dengan menjalankan amalan-amalan jelaskan. Baik, Bapak Ibu, silakan. Waktu berikutnya adalah sharing. Bisa buka mic, tapi dengan kode memberikan tanda ya, telapak tangan ya untuk atau raise hand untuk nanti sharing bersama Udin. Alhamdulillah ini sudah yang pertama Pak Muhammad Syarifuddin langsung raise hand. Silakan Pak Muhammad Syarifuddin untuk sharing di acara kita kali ini. Terima kasih Ustadz Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum. Jadi langsung saja ke pertanyaan ini Ustadz, terkait tadi pembahasan tentang sedekah. Yang pertama pertanyaan saya itu, kita kan sudah berumah tangga Ustadz, dan kebetulan saya ini kerja di luar rumah begitu. Seringkali saya ini sedekah itu di luar rumah itu tanpa sepengetahuan istri begitu. Ya nominalnya enggak perlu saya sebutkan begitu. Mungkin di jalan ada orang yang menurut saya kasihan, di pinggir jalan saya kasih sesuatu atau uang seperti itu. Apakah ini sedekah ini tidak bermasalah, artinya tidak harus ditahu oleh seorang istri seperti itu, Ustaz. Kemudian yang kedua terkait dengan jual beli, Ustaz. Alhamdulillah, karena di sini juga diajarkan berbisnis SR12. Seandainya itu barang saya jual dengan harga umpama itu 70.000, tapi ada yang menawar itu 60.000 begitu. Dan saya iakan Ustadz, dengan niat yang 10.000 itu saya niatkan sedekah tanpa saya ucapkan kepada yang beli begitu. Seharusnya saya ini 70.000 tidak bisa ditawar lagi nih. Cuma karena saya ingin sedekah, jadi bolehlah 60.000 untuk Bapak begitu. Tapi dalam hati saya yang 10.000 saya sedekah tanpa saya harus ucapkan kepada orang tersebut. Yang terakhir terkait dengan sholat tahajud, Ustaz. Apakah sholat malam itu sudah dinamakan sholat tahajud meskipun saya sholat taubat umpama 12 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat tanpa saya niat usolli sunatul tahajud, itu apakah sudah dikatakan sholat tahajud begitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Sarif ya. Allah luar biasa. Yang pertama, terkait dengan sedekah. Apakah kemudian harus diketahui oleh istri? Jawabannya tidak harus, Pak Sarif ya. Ya, apalagi selama Pak Sarif sudah menjalankan kewajiban, artinya kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarga sudah dijalankan, ya sudah, it's okay ya. Tidak harus kemudian
Pak Sarif bercerita terkait dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Tetapi kalau kemudian Pak Sarif bercerita pun tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang terpenting semuanya saling memahami. Untuk saling support dan saling mendukung saja. Tujuannya seperti itu. Kemudian terkait dengan bisnis jual beli ya. Jadi ini kaitannya dengan tadi kami sebutkan ya. Jadi kita kemarin udah ngebahas terkait dengan wadah rezeki. Teman-teman harus punya wadah. Wadahnya apa? Yang memang siap untuk menampung rezekinya Allah SWT. Salah satu adalah bisnis ataupun usaha. Lalu kemudian dijalankan amalan-amalan yang hari ini kita bahas. Itu nanti yang akan ngedatangin pembeli ke usaha kita. Tapi kalau kita tidak punya wadahnya, seperti kemarin kita bahas, kita bukan pekerja juga, kita tidak punya komunitas juga, kita tidak punya bisnis. Nah, dari mana datangnya rezeki itu kan begitu? Karena secara hukum alam, ya harus ada wasilah, sarana untuk kita bisa menerima rezeki dari Allah itu. Meskipun memang ada yang nanti ujuk-ujuk ya dalam bahasa Jawa itu, ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang transfer ke rekening kita, ada orang ngasih ke rumah kita, ngasih kejutan, apa kalau dalam acara TV itu ya, uang kaget dan sebagainya. Meskipun ada, tetapi itu persentasenya kecil. Tetapi yang jauh lebih besar adalah banyak yang kemudian Allah datangkan pertolongan itu lewat usaha atau wadah yang dipersiapkan. Misalnya orang yang jadi maklar, jual beli tanah. Ya Allah datangkan rezeki lewat itu. Yang awalnya nggak ada pembeli, akhirnya banyak pembeli. Ya. Banyak orang kemudian minta tolong untuk dijualkan tanahnya. Dan begitu mudah Allah berikan orang untuk membeli tanahnya dan seterusnya. Termasuk juga usaha yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarif ya, terkait dengan misalnya SR12. Nah, ketika ada kita jual nih dan kemudian ditawar oleh orang lain dan kita perbolehkan, ya sudah Pak, boleh Bapak beli dengan harga sekian. Dalam hati kita meniatkan untuk infak ataupun sedekah. Ya, dari tadi dicontohkan 70.000 jadi 60.000. Apakah kemudian ini bagian dari sedekah? Iya. Jadi contoh lagi yang sering digambarkan itu begini. Infak sedekah itu tidak mesti kemudian kita ngasih dalam bentuk uang secara langsung. Dengan kita membeli dagangan teman-teman kita, dengan cara kita membeli dagangan warung-warung, itu juga bisa menjadi bagian dari sedekah. Nanti kalau teman-teman pernah dengar salah satu kajiannya Gus Bah, misalnya ngebahas juga ini. Ngebahas terkait dengan kita itu membeli makanan penjual, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Kenapa? Kalau penjual ini langsung kita kasih uang, mungkin dia akan menolak. Kenapa? Karena malu. Nah, justru kemudian untuk agar harga dirinya tetap dijaga, maka kita dengan cara membeli dagangan mereka. Nah, terlepas nanti dalam membeli dagangan itu mau ada lebihnya atau tidak, setidaknya kita sudah membantu mereka untuk ngelarisi dagangannya. Itu bagian dari sedekah juga. Jadi sama kayak Pak Sarif tadi ya. Jadi ini bagian dari sedekah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jadi di sepertiga malam terakhir itu ada yang disebutnya adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail itu ya menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan ibadah. Apa itu sholat? Maka sholatnya disebut sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail itu apa? Ya, sholat qiyamul lail itu ada sholat hajat, ada sholat sunnah taubat, ada tahajud, ada witir, dan sebagainya. Nah, apakah tadi kemudian misalnya disebutnya sholat hajat atau sholat apa tadi? Apakah termasuk kemudian bagian dari tahajud? Nah, sholat itu tergantung dengan niatnya masing-masing Pak Sarif. Kalau niatnya belum tahajud, ya tidak termasuk tahajud.
Tetapi semua rangkaian sholat itu termasuk rangkaian qiyamul lail. Seperti itu Pak Sarif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Sarif. Siap Ustadz. Satu lagi mungkin Ya, sekalian ini terkait bisnis, mungkin sedikit testimoni karena ini mumpung saya masih ingat begitu Ustadz. Jadi pertama saya konsumsi itu yang SR12 itu 5 dos itu memang saya konsumsi sendiri Ustadz, karena saya ingin merasakan manfaatnya. Setelah itu baru saya jual kepada orang begitu. Jadi pertama saya selesai sudah habis, alhamdulillah reaksi untuk saya itu luar biasa Ustadz. Pegel-pegel di sediaan itu tidak ada, sehingga kemarin saya belajar lagi sama Ustadz 15 dos, hari ini laku 6 dos Ustadz. Dengan saya bawa, kemudian saya sambil sampaikan bahwasannya ini yang saya rasakan SR ini luar biasa, sehingga besok-besoknya lagi saya ada alasan untuk habis sholat maghrib, karena habis asar saya setengah mati untuk silaturahmi Ustaz. Nanti saya manfaatkan habis sholat maghrib, saya silaturahmi sekalian bawa itu produk sambil menawarkan seperti itu. Begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, siap. Ya. Terima kasih Pak Sarif ya, luar biasa. Insya Allah jadi wasilah datangnya rezeki halal dan kebaikan untuk keluarganya. Insya Allah ya. Kita Baik, minta doanya Ustaz selalu. Ya, amin. Insya Allah. Iya, terima kasih Pak Syarifudin, semangat. Ya, sukses pokoknya. Oke. Amin, Baik. amin. Lanjut ke Pak Yatino, silakan Pak Yatino, monggo sharingnya. Mic dulu Pak Yatino, mic-nya. Assalamualaikum Kang Udin. Assalamualaikum Kang Udin. Assalamualaikum semua kawan-kawan di grup ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Kang Udin, saya tanyakan ini, bolehkah kalau kita sedekah itu dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau harus ikhlas tanpa niat balasan? Terus yang kedua, ya gimana kalau kita sedekah sedikit Allah langsung balas, tapi kalau banyak malah Allah nggak balas. Itu. Dan yang seterusnya saya minta doa kepada kawan-kawan supaya saya cepat dilunaskan amanah-amanahnya, dan kawan-kawan juga yang punya amanah segera dilunaskan amanahnya, semoga cepat dilunaskan, amin, Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Pak Yatino. Terkait dengan infak, bolehkah kemudian kita minta mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya boleh. Ya, sekali lagi, selama mintanya kita kepada Allah, selama kita berharapnya hanya kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Dan ini termasuk di level yang pertama, sering aku sampaikan ya. Termasuk ibadah di level pertama. Tidak apa-apa, boleh, monggo ya. Selama sekali lagi berharapnya ini hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka silakan, monggo. Nah, level kedua nanti adalah kita beribadah dan beramal itu mengharapkan balasan akhirat, mendapatkan surga, masuk surga, itu boleh level kedua. Dan level ketiga, kita beramal beribadah sudah tidak lagi mengharapkan apapun dari Allah SWT kecuali cuma ridhonya. Nah, maka kalau kita masih di level pertama, oke, enggak apa-apa. Yang penting sekali lagi catatannya adalah kita mintanya kepada Allah. Ya. Lalu kemudian terkait dengan ibadah tadi, maka sering kami pisahkan begini. Ketika teman-teman sholat, infak, sedekah, atau apapun, maka niatkan untuk kita itu karena Allah. Ya, niatkan karena Allah. Udah mau dibales atau nggak dibales, itu kita udah nggak mikir. Tetapi karena Allah. Nah, setelah itu, setelah kita ibadah, setelah kita sholat, setelah kita infak, atau setelah kita baca Quran, maka kita disunahkan untuk mengangkat tangan dan kita berdoa kepada Allah, meminta sesuai hajat kita masing-masing. Jadi iringi doamu itu dengan amal soleh.
Artinya apa? Kita beramal dulu, kita beramal soleh terlebih dahulu, kita sholat, baca Quran, infak, baru kemudian kita berdoa. Ini salah satu wasilah bagaimana doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya tetap niatnya karena Allah tadi, ya. Oke, Ya. itu. Lalu kemudian bagaimana kita itu infak, kalau kecil cepat dibalas sama Allah. Itu kalau besar nggak dibalas gitu ya. Ya udah infak aja yang kecil-kecil tapi sering ya, rutin gitu ya. Nah, saya gini. Karena kalau yang besar itu tentu butuh proses Pak Yadino ya. Proses dan barangkali balasannya jauh lebih besar dari infak-infak yang kecil. Kalau infak kecil mungkin kita dibalas dengan dagangan kita laris, dengan kembali lagi yang lebih banyak misalnya. Tetapi kalau infak kita besar bisa jadi balasannya itu jauh lebih besar. Jadi bisa dampaknya ke keluarga kita atau bisa jadi dampaknya kepada kesehatan kita. Jadi kita sehat terus bugar, keluarga kita juga sehat, tidak ada yang sakit. Padahal di saat ini sedang musim hujan, ini banyak loh ya anak-anak yang terkena TB, demam berdarah, ya, trombositnya turun banyak ini. Maka kalau kita dan keluarga tetap dalam kondisi sehat, yaitu bagian dari tadi rezeki dari Allah dan balasan dari Allah SWT. Atau bisa jadi balasannya nanti Pak Yatino. Kalau dalam bahasa kita nabung itu kayak orang nabung itu dikumpulin dulu nih. Kalau udah nanti besar tiba-tiba langsung jeger, gitu ya. Langsung wow gitu dari Allah SWT. Atau tiba-tiba misalnya proyeknya Pak Yatino langsung cool gitu misalnya. Bisa langsung umroh, haji dan seterusnya. Seperti itu Pak. Bisa dipahami. Tapi yang terpenting istiqomah lah ya, istiqomah mau besar mau kecil yang penting tetap istiqomah berinfak dan bersedekah. Itu Pak Yatino. Mudah-mudahan Ya, bisa. Oke. Baik, Pak Yatino, semangat. Nah, Pokoknya istiqomah kebaikannya. Nah, baik, lanjut ke sharing berikutnya. Ini mohon maaf, Bu Ais, kita baca yang di chat dulu, ya. Yang nanya, ada Pak Deden Bekasi. Ustadz mau tanya, kalau kita memberi nafkah ke istri dan anak, Ustadz, Iya. Maksudnya apa pertanyaannya nih? kalau anak itu apakah termasuk sedekah? Ya, termasuk bagian dari infak. Maka kalimatnya adalah Ya, pakoh atau nafkah. Itu disebut sebagai infak. Kita ngasih ke anak, kita ngasih ke istri, kita ngasih ke orang tua. Itu adalah bagian dari infak. Salah demikian ya. ya. Baik. Dari Ibu Nila Palembang, maaf Pak Ustadz nanya, saya sering lihat di sosmed banyak yang memberi solusi lewat media uang gaib putih yang dilakukan atas nama Kiai. Apakah itu perbuatan dengan penjerahnya? Makasih Pak Ustadz. Oh Pak Ya, Ustadz. itu penipuan. Langsung kita jawab ya. Itu penipuan. Ada pesugihan putih, ada macam-macam jenisnya itu. Intinya nanti kita akan bayar mahar, ya. Kita akan bayar mahar dan maharnya dari waktu ke waktu semakin muda, semakin naik. eh, Ya kita akan terus dikuras uangnya. Banyak udah kejadian teman-teman ya. Udah nggak tiba apa kita mau dibantu dapat pesugihan putih, tapi kemudian justru malah kita kehilangan uang dan uangnya pun itu pinjam. Rata-rata begitu. Ada yang udah habis 10 juta, 20 juta, ya ternyata tidak ada dampaknya apapun, justru malah kita kehilangan. Dan nanti begini, kuncinya itu kita itu akan diancam, teman-teman yang sudah gabung ya, yang sudah akad dengan mereka, kita itu akan dikunci bahwasanya ritual ini harus dilanjutkan karena sudah dimulai. Artinya teman-teman yang sudah transfer itu harus transfer lagi. Ya, kalau nggak transfer lagi akan ada celaka, diancam dan sebagainya. Karena kita dianggap tidak menyelesaikan ritual, intinya begitu. Dan itu uang kita akan jadi habis buahnya ya. Jadi teman-teman itu ya,
dia ada pesugihan putih, kemudian ada bank yang tanpa riba ya kan apa ya. Jadi cukup kita bayar administrasi saja, bayarnya setahun lagi itu ada itu. Yang model-model begitu semua itu penipuan teman-teman ya. Oke, clear, hati-hati. Ya, baik. Demikian Bu Nila, semoga bisa dipahami ya dan berhati-hati ya terkait dengan tawaran-tawaran yang memang meragukan ya. Kalau ragu-ragu mending ditinggalkan saja. Cari yang halal ya. Baik, dari Bu Sihwiyanti ya. Ada pertanyaan pertama, sedekah diberikan pada anak yang mau mengaji, bolehkah? Kedua, saya pernah dengar ada sholat iftitah. Benarkah Ustadz? Monggo Ustadz. Ya, boleh silakan kalau mau apa namanya? Diberikan kepada anak yang mau ngaji silakan. Kemudian terkait dengan sholat iftitah ini penyebutan untuk teman-teman yang sholat tahajud. Jadi begini, ketika kita bangun tidur dan mau mengerjakan qiyamul lail, maka ada 2 rakaat yang itu ringan. Ringan itu ya bacaannya nggak terlalu panjang agar kita itu apa ya kondisi tubuhnya menyesuaikan dulu karena baru bangun tidur tadi. Nah, sholat ini ada yang menyebut sebagai sholat iftitah begitu. Ya meskipun nanti kalau kita cari referensinya tidak ada. Ini hanya penamaan di beberapa orang menyebut sebagai sholat iftitah atau pembuka begitu. Pembuka sebelum sholat tahajud atau qiyamul lail bahasanya begitu. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami Bu Sehyanti ya. Ya. Baik, dengan Bu Sihwiyanti, semoga bisa dipahami dan bisa di. Baik, lanjut ke sharing langsung. Ini ada Bu Ais Habibah Garut. Silakan, Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ais. Pak Ustadz mau nanya ini apa tentang sedekah atau infak ya. Perbedaannya sama nadar itu gimana? Terus nadar teh nadarnya ada batas waktu atau enggak gitu. Oke. Soalnya nadarnya ada beberapa gitu ya. Mungkin saya ngadaluin yang mana dulu gitu, yang lainnya belum. Apakah ada batas waktu atau enggak? Makasih. Oke. Ya, infak sedekah lalu kemudian nazar. Jadi nazar itu terkait dengan janji ataupun sumpah kita ketika sesuatu itu terjadi. Contoh kalau kayak kemarin di musim apa namanya pilkades gitu ya atau pilkada ataupun di pemilu ketika pilihannya menang misalnya dia bernadar syukur gundul atau kemudian ada juga bernadar yang ini yang belum yang ini saya lihat ada salah satu guru PNS di Wonogiri beliau ngajarnya di Jawa Timur ya yang itu kemarin beliau bernadar kalau dimutasi ke Wonogiri beliau jalan tuh jalan 80 kilo dari sekolahnya yang lama ke Wonogiri, nadar. Maka ketika kemarin di ACC dan beliau dimutasi, pindah ke Jawa Tengah di Wonogiri, beliau jalan kaki dari sekolahnya ke tempatnya yang baru. Itu nadar. Ya. Atau misalnya ada juga yang bernadar ketika besok lulus sekolah, saya akan puasa selama 3 hari berturut-turut, misalnya. Ada juga yang seperti itu. Atau ketika anak saya sembuh dari sakit, saya akan nyembelih ayam, bernadar,
pesta nyembelih ayam atau pesta nyembelih kambing, undang tetangga untuk syukuran misalnya. Itu bagian dari nadar. Nah, tergantung nadarnya apa ini si ibu ini, nadarnya apa. Dan sekali lagi, kapan nadar ini harus dilaksanakan? Ya dilaksanakan setelah hajatnya terwujud sesuai dengan syarat nadarnya tadi. Kalau misalnya Bu Ais nadarnya, kalau anak saya sudah lulus kuliah semua, saya bernadar nyembelih ayam, undang tetangga makan-makan. Ya, kalau anaknya sudah lulus, ya segera dilaksanakan. Karena nadar ini hukumnya wajib untuk segera dilaksanakan. Demikian Bu Ais. Dan justru kalau infak sedekah kan sunnah. Jadi kalau nadarnya sudah sudah terpenuhi, ya harus segera dilaksanakan. Begitu aja sih Bu Ais ya. Kasih Pak Ustaz. Oke, siap. Monggo. Baik, terima kasih Bu Is ya. Semoga apa yang menjadi rencana-rencana Bu Is dan keluarga. Baik, Bapak Ibu yang masih berkeinginan untuk sharing, masih ada, kita kasih kesempatan satu untuk sharing perdatanya, karena waktu yang disepakati. Masih ada? Kalau tidak ada yang mau disampaikan satu closing statement di sesi kita ini. Oke, baik ya. Teman-teman sudah belajar di materi pertama terkait dengan wasilah, konsep rezeki dan juga wadah rezeki. Lalu kemudian malam hari ini belajar tentang amalan-amalannya yang diharapkan teman-teman praktek dua hal ini ya. Praktek dua hal ini insya Allah di materi yang ketiga, sebelum materi ketiga nanti kita akan adakan sharing-sharing terkait dengan teman-teman. Artinya apa? Teman-teman cari wadahnya dulu. Wadah rezeki kemarin sudah kita jelasin ya, terkait dengan pekerjaan, kemudian komunitas, terkait dengan ilmu atau keahlian, terkait dengan bisnis. Teman-teman pilih salah satu atau perlu semuanya. Boleh ya, dilakukan. Teman-teman harus punya wasilah itu. Kenapa? Itu saya berikan gambaran. Jadi wadah rezeki itu saya berikan gambaran. Kayak tadi, mengalirkan air dari gunung sampai ke bawah atau ke rumah kita dibutuhkan pipa. Jadi kalau nggak ada pipanya, gimana air mau ngalir gitu ya. Maka bagian dari wadah itu. Bagaimana Allah mau ngasih rezeki yang besar. Nah itu kalau teman-teman jualan mungkin jadi laris gitu ya. Kalau teman-teman petani panennya jadi banyak. Nah, itu memang lewat wasilah itu. Ya, itu sebagai wadahnya. Lalu kemudian amalan-amalan yang ini tadi itu untuk memperlancar dan mempercepat proses wadah rezekinya teman-teman itu keisi semua gitu ya. Maka silahkan dipraktekkan. Nanti untuk materi ketiga akan diinfo di grup lagi kapan waktunya gitu ya. Nanti link Zoom dan sebagainya juga akan di-share kembali di grup. Maka sekali lagi infonya semua kami berikan di grup, termasuk rekaman Zoom, termasuk materi dalam bentuk PDF, teman-teman nanti bisa baca kembali, bisa ulang kembali, dan juga termasuk sharing-sharingnya kami berikan khusus di grup ya. Maka silakan nanti teman-teman bisa kembali mengulang. Nah, harapannya sekali lagi teman-teman praktek ya. Yang belum punya usaha ya usaha, yang belum punya wadah cari wadahnya gitu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita akan lanjutkan di materi yang ketiga. Insya Allah jauh lebih dahsyat. Sekali lagi teman-teman praktek. Karena ilmu tidak dipraktekkan, bagi pohon tidak berbuah. Insya Allah demikian, Budi. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Bapak Ibu semuanya, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita praktekkan ya. Tadi ada penyampaian amalan-amalan rezeki instan, salah satunya adalah sedekah. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup rezeki instan, webinar rezeki instan, silakan
Kami beri kesempatan bagi pemanut Quran, silahkan langsung cek di grup, ada share-share ya info terkait dengan rekening Yayasan Pemanut Quran. Ya, silakan dimanfaatkan sebagai bentuk sedekah ya. Insya Allah dengan Bapak Ibu membantu kegiatan Al-Quran, semoga akan kami untuk menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Demikian Bapak Ibu untuk webinar Rezeki Instan kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah masih ada satu sesi lagi ya. Satu sesi lagi yang Bapak Ibu harus ikut dan itu yang luar biasa dan nantinya akan menyempurnakan baik kita untuk memahami rezeki instan mana yang sudah ditulis oleh Ustadz Udin dalam bukunya. Ya, semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk mengikuti sesi terakhir di webinar Amin Amin ya Rabbal Alamin. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu mari kita tutup dan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika banyak kekhilafan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.